Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Picon News, pusat informasi yang keren dan cool. Kali ini saya ingin membacakan berita yang penting, pemirsa, bagi kita semua, di mana nantinya kendaraan bermotor, baik motor ataupun mobil, ini ketika kita membayar pajak, kita akan mendapatkan hologram yang akan kita tempelkan di kendaraan kita, mungkin di plat nomor itu sendiri ya. Jadi polisi bisa tahu apakah kendaraan ini sudah bayar pajak atau belum. Kalau belum, dia bisa tilang-tilangin itu. Nah, ini menjadi penting karena semua orang mempunyai kepentingan dengan hologram ini ya. Tapi sebelum saya bacakan beritanya, tolong Anda subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh Kompas.tv, begini cara dapatkan stiker hologram bukti bayar pajak kendaraan agar bebas tilang. Belakangan muncul informasi kendaraan motor atau mobil harus dilengkapi stiker hologram agar tidak bisa ditilang polisi. Oh, agar nggak bisa ditilang. Motor yang sudah dilengkapi stiker hologram akan bebas tilang. Mungkin ada chip ya di hologram itu ya. Tilangnya tilang elektronik. Lalu berapa biaya untuk mendapatkan stiker hologram buat motor dan mobil demi terhindar dari tilang polisi? Diketahui stiker hologram tersebut bagian dari program digitalisasi Road Tax. Program tersebut diluncurkan Korps Lalu Lintas Polri bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Jasara Harja. Jadi bukti pelunasan PKB dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas menjadi dalam bentuk format digital stiker dengan QR code. Stiker hologram tersebut terekam dan server komputer Samsat Lalu, Kakor Polri menjelaskan stiker hologram itu akan diubah warnanya setiap tahun. Pemberian stiker akan sangat membantu petugas di lapangan dalam melakukan penertiban kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Tujuan dari stiker ini adalah untuk mendukung gerakan tertib bayar pajak kendaraan bermotor. Sedangkan aktualisasi dari program tersebut yaitu dengan meluncurkan stiker berpengaman hologram sebagai bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya stiker berpengaman hologram itu, petugas di lapangan akan lebih mudah menindak pengendara yang lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak kendaraan. Artinya, jika nanti kedapatan Anda ada kendaraan yang tidak memasang stiker hologram tersebut, petugas bisa saja melakukan tilang. Untuk pemilik kendaraan bisa memiliki stiker usai melakukan pembayaran pajak baik secara online atau offline di Samsat masing-masing daerah. Bagi pembayar pajak secara online akan menerima kode verifikasi berupa teks atau barcode 2D melalui kiosk. Pemilik kiosk ini mesin elektronik ya pemirsa. Pemilik kendaraan cukup pergi ke kiosk terdekat lalu lakukan scan kode verifikasi pada QR scanner. Kemudian akan muncul tampilan stiker kios pemilik kendaraan. Pastikan data yang akan tercetak sesuai dan benar. Klik OK. Ini teknis ya pemirsa. Saya lanjutkan. Tujuan dari stiker ini adalah untuk mendukung gerakan tertib bayar pajak kendaraan bermotor. Itu tadi sudah ya. Setelah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat, pemilik kendaraan akan mendapatkan stiker Road Tax. Oke. Jadi, kalau saya pribadi sih mendukung ini ya pemirsa, agar semua warga ini taat pajak. Gitu. Jadi, bagaimana dengan yang tidak taat pajak? Ada cara bagi polisi untuk menilang agar semua wajib pajak membayar pajak agar target penerimaan pajak negara dapat maksimum. Nah, kalau sebelumnya kan susah tuh, mobil bisa nunggak 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, apalagi mobil-mobil mewah. Ini banyak
katanya pada nggak bayar pajak ya, sedangkan yang orang susah harus bayar pajak. Orang kaya yang punya mobil Ferrari, Lamborghini nggak bayar pajak, berarti kan nggak adil ya pemirsa. Tapi oke lah kita bayar pajak kendaraan bermotor agar tidak kena tilang. Nah, lalu bagaimana agar lancar membayar pajaknya? Karena seperti kita tahu ya pemirsa, kadang-kadang kita mau membayar pajak aja susah. Harus dimintain ini, dimintain ini gitu loh sebagai persyaratan. Contoh, seorang yang mobilnya masih kredit, tentu BPKB-nya masih ada di dalam bank leasing. Mungkin kreditnya 4 tahun. Lalu di tahun pertama dia akan bayar pajak. Nah, dia nggak bisa membayar pajak. Lalu harusnya sepanjang dia bisa menunjukkan STNK dan bukti bahwa BPKB-nya sedang ada di bank, harusnya dia diperbolehkan membayar pajak. Tapi ini kok kadang-kadang ada yang namanya istilahnya tembak BPKB. Kita tahu semua ya, kalau nggak ada BPKB hanya ada STNK, ada biaya tambahan, nama istilahnya tembak BPKB karena dokumen nggak cukup. Nah, kalau saya pemirsa, untuk membayar pajak kalau ada masalah seperti ini, kalau saya harus meminjam tentu nggak boleh minjam BPKB yang ada di bank ini tadi. Nah, lalu kalau saya harus tembak BPKB, banyak ada aja uangnya nggak ada ya pemirsa. Lalu gimana? Lebih baik saya nggak bayar pajak. Ini kalau saya saya nggak merekomendasikan, maksudnya ini derita saya. Karena saya susah untuk membayar pajak, maka pajak kendaraan bermotor saya menunggak. Nah, ini yang jadi masalah sebenarnya sekarang ini kepada polisi. Kadang-kadang warga itu, pemilik kendaraan bermotor itu ya Pak Polisi, bukan nggak mau bayar pajak, tapi susah mau bayar pajak gitu loh. Calo di mana-mana, mau bayar pajak susah, birokrasinya susah gitu loh. Ada biaya tembak ini, banyak ujung-ujungnya duitnya. Makanya banyak orang susah, enggan mau bayar pajak. Mending sekaligus aja, mau denda 5 tahun juga terserah, nanti bayarnya tunggu 5 tahun biar sekalian dendanya. Rata-rata kebanyakan warga begitu. Kenapa? Karena ada masalah di dalam situ. Orang mau bayar pajak kok dipersulit. Nah, harusnya itu pun yang harus dibenahi oleh Samsat gitu ya. Jadi itu ya pemirsa, informasi yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan pemirsa menjadi tahu. Sebelumnya mungkin tidak tahu bahwa ada program hologram nantinya. Jadi kalau Anda nggak bayar pajak, hati-hati, auto tilang. Jadi cepat bayar pajak. Apapun Anda harus bayar pajak, entah tembak, entah duit ngutang, bayar aja pajaknya biar Anda nggak kena tilang. Itu penting demi pembangunan bangsa Indonesia, negara Indonesia ini. Kita harus bayar pajak. Jadi jika Anda ada pendapat, silahkan tulis di komentar dan silahkan subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.